Hai minasan konnichiwa. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga di Jepang. Bahkan bisa dibilang lebih berharga daripada uang. Apa itu? Itulah kepercayaan. Saya pernah mendengar seseorang berkata, kalau saya punya uang, saya bisa mendapatkan apa saja. Tapi setelah bertahun-tahun berinteraksi dengan orang Jepang, saya justru belajar bahwa ada sesuatu yang lebih sulit didapatkan daripada uang. Apa itu? Ya, itulah kepercayaan. Di Jepang, banyak pintu terbuka bukan karena siapa dirimu, bukan karena seberapa kaya dirimu, bukan pula karena seberapa tinggi jabatanmu, tetapi karena seberapa besar orang lain mempercayaimu. Yang menarik, kepercayaan di Jepang biasanya tidak diberikan dengan cepat. Orang Jepang itu cenderung berhati-hati. Mereka awalnya mengamati, mereka akan memperhatikan, mereka akan menilai konsistensimu dari waktu ke waktu. Apakah kamu bisa datang tepat waktu? Apakah kamu bisa menepati janji? Apakah kamu menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Apakah ucapanmu sesuai dengan tindakanmu? Semua hal kecil seperti itu mungkin akan terlihat sepele. Tapi justru dari hal-hal kecil itulah kepercayaan dibangun. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses di Jepang, yang paling penting adalah kemampuan bahasa Jepang. Ya, memang benar, bahasa Jepang itu adalah salah satu faktor penting untuk bisa sukses di Jepang. Tetapi saya juga pernah melihat orang yang kemampuan bahasanya biasa-biasa saja, namun sangat dipercaya oleh atasan ataukah rekan kerjanya. Sebaliknya, saya juga pernah melihat orang yang bahasa Jepangnya sangat bagus, tapi sulit mendapatkan kepercayaan karena tidak konsisten dalam sikap dan tindakannya. Karena itu, kemampuan mungkin bisa membuat orang tertarik kepadamu. Tapi kepercayaanlah yang membuat mereka tetap memilihmu. Di dalam dunia kerja, kepercayaan bisa membuat seseorang mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam dunia bisnis, kepercayaan bisa menghasilkan kerjasama yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam dunia pendidikan, kepercayaan bisa membuat seorang guru atau pembimbing memberikan dukungan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Saya sendiri belajar bahwa membangun kepercayaan tidak ada jalan pintasnya. Tidak bisa kita beli, tidak bisa kita paksakan, dan tidak bisa dibangun hanya dalam satu hari. Kepercayaan itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Datang tepat waktu, menepati janji, mengakui kesalahan ketika salah, menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, sedikit demi sedikit, hari demi hari, Karena itu, jika suatu saat kamu pergi ke Jepang, jangan hanya fokus pada bagaimana mendapatkan pekerjaan. Jangan juga hanya fokus pada berapa besar gaji yang akan kamu terima. Tapi tambahkan fokus itu juga pada bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebab di Jepang, ketika kepercayaan sudah kamu dapatkan, banyak hal lain yang akan mengikuti. Peluang akan datang, tanggung jawab akan datang, bahkan orang-orang yang ingin membantu perjalananmu pun akan datang. Maka saya ingin menutup video ini dengan satu kalimat. Kemampuan membuatmu diperhatikan, tetapi kepercayaan membuatmu dipertahankan. Oke? Saya Irwan Sensei, sampai jumpa di Irwan Sensei Japan Voice Note berikutnya. Matai mashou ne.